Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya masih di YouTube Baba Mandra ya. Dalam konten DPR biasa duduk di bawah pohon rambutan. Nah, malam ini agak spesial ya. Kita ngikutin apa kemauan saudara-saudara semua yang mau diangkat apa nanti ceritanya. Kita tanya Baba Mandra aja. Oh iya, kita mau nyapa-nyapa ini. Iya, tolong sampein. Saudara-saudara kita yang ada di mana aja tuh? Banyak, kalau dari mana aja banyak. Ya udah sebutin aja. Waduh, sampai ngiler-ngiler kalau nyebut ini. Pokoknya kita jama aja dah. Ya, darah kita yang ada di Amerika. Ya, selamat malam. Ketemu lagi di DPR. Ya. Darah kita yang ada di Australia, di Dumai, di Dubai, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, Jepang, Korea Selatan. Udah banyak dah. Australia ada semua. Ya. Dan saudara kita yang ada di Nusantara. Ya. Nah, malam ini pada kumpul. Ini mukanya nggak asing lagi kalau buat saya pribadi. Tapi saudara yang di YouTube kita tanya langsung sama Ketua DPR. Ya, Baba Mandra. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Ini kayaknya ada yang tadi lu bilang spesial. Spesial ya. Ini gua nggak tahu permintaan dari mana. Ini permintaan dari YouTube yang jelas, rekan-rekan kita, saudara kita yang di YouTube. Karena beberapa hari yang lalu kan kita selalu cerita tentang almarhum bapak lo. Udah. Haji Bokir, Haji Bodong, Haji Nori, Haji Nirin. Udah. Nah, sekarang dia pengen tahu tentang cerita tentang gua nih. Nah, betul. Keluarga dari gua. Orang tua Baba Mandra. Orang tua. Nah, kalau bicara masalah silsilah yang kaitannya dengan masalah dari keluarga, memang terus terang aja sebelum Haji Dalih, Haji Bokir, Haji Kisam, karena gua terus terang aja bapak gua ini orang yang paling tua. Oh iya. Dari turunannya Bapak Jiun. Iya. Ya. Yang boleh dibilang kaitan dengan beberapa ilmu yang sudah dilakukan dengan beberapa adik-adiknya. Ya, satu contoh macam kayak almarhum Haji Bokir, Haji Dali, Haji Kisam, itu kan secara tidak langsung itu bagian dari didikan selain dari orang tuanya yang punya ikut serta dalam peran itu juga kan punya jatah si abangnya yang paling tua. Oh gitu. Iya. Nah, kalau memang mau diurut memang terus terang aja anak Bapak Jiun itu hampir semua terlibat di dalam seni. Oh iya. Nah, kalau gue boleh sebut nih, Bapak Jiun punya 2 biang. Ya, ini orang dulu nih. Iya. Nah, orang dulu ya tahu sendiri kan. Dulu kan belum masih bebas mungkin, ya gue nggak tahu dalam bentuk segala tanggapan bagaimana. Ya. Yang jelas kalau dapat dari Bapak Jiun sama istri yang tua itu adalah yang terjun ke seni, gitu. Bapak Naim. Ya. Nah, kalau yang berikutnya perempuan enggak. Iya. Hampir semua perempuan enggak. Oh, enggak di seni. Enggak di seni. Yang lelaki itu adalah terutama bapak gua. Selain dari Wanaim. Iya. Haji Bokir itu bapak lo yang bontot. Iya. Karena empok-empoknya enggak terjun di seni. Iya. Nah, itu dari Makini. Nah, kalau dari istri yang muda Bapak Jiun dengan Makinang ya. Itu banyak. Yang lelaki maupun perempuan. Contoh, kalau lelaki dari Bapak Kisam, Haji Kisam. Haji Dali. Nah, itu termasuk orang seni juga, tokoh seni. Nah, perempuannya 5 yang terlibat di dalam seni. Ya, memang kalau dibilang banyak juga enggak juga. Iya. Artinya yang aktif banget itu adalah 3. Nah, dari Makinang itu 3. Nah, kalau dari Makini itu 2. Ya.
Cuma kalau bicara sejarah kaitannya dengan masalah ke anaknya itu, anaknya Bapak Nai, karena kalau Bapak Nai makan sebelumnya dari Bapak Jiun masih hidup juga dia udah belajar berdikari, udah misah, Udah sendiri. udah misah. Nah sekarang kalau kita mau bahas itu karena kita kiblatnya ke Bapak Nai, Iya. nah sekarang kita tarik ke Bapak Nainya aja. Oh gitu. Iya. Iya. Bapak Nai adalah bapak gua. Oh iya. Gitu. Dia tahu ya, Haji dia tahu Nai. nih. Nah kalau Haji Nai juga boleh dibilang dua biang. Iya. Banyak buat biangnya. Iya pada kayak ayam ya. Nah kalau dari biang pertama itu 7 perempuan yang hidup pada saat itu adalah dari nomor 1 sampai nomor 7 nggak punya lelaki, perempuan semua. Boleh disebutin boleh? Kalau yang pertama adalah Empok Naci, Ponaci. Empok Ica, Empok Iti, Empok Timah, ya, Potasmi, Iya. ya kan. Nah ada lagi namanya mah banyak, itu mau gue singkat nama pendeknya aja ya. Dari Empok Tasmi, Empok Ebon siapa namanya? Karsi Karni. Oh iya. Itu yang dari yang tua. Ada, Nah kalau ada yang terjun di film dong. ada yang terjun pertama yaitu yang terjun ke seni yang sampai ini 2 orang di situ. Siapa tuh? Pertama Empok Naci, yang kedua Karni dulu. Ponaci ya. Ponaci itu kalau di film dul yang jadi istrinya Tile namanya Nyak Rodia. Bener ya. Gue yang bawa itu gitu. Nah, itu dari emak pertama. Ma pertama. Emak kedua. Nah itu. Nah, iya. Nah, ini rombongan gue nih. Ini. Nah, rombongan kedua itu yang paling pertama adalah dia nih. Namanya Rati. Pak Haji Rati. Iya. Iya. Paling tua, Iya. paling kecil. Oh. Bukan paling. Iya. Nah, nomor 2 dia. Nomor 1, nomor 2-nya laki-laki. Udah almarhum. Namanya Markim. Haji Markim. Ya. Kedua tuh. Markim, habis Markim dah ini Poraca. Oh ini ya, Iya. biar tahu Kalau nih. Markim itu dia banyak di seni peran dulu. Ya kan? Kalau Markim itu lebih banyak di bidang musik. Oh iya. Gelutnya di musik. Nah, ini nomor 3 Raca. Haji Raca. Nah, Raca. Dia juga pernah terjun di apa sih namanya? Teaternya juga, seninya. Iya, biar tahu. Nah, dari dia baru ke Omah Irama. Yang mana? Omah Irama. Yang ini. Iya. Oh, yang ini. Saudaraku, yang ini nanti ya. Iya. Wah, mukanya. Kalau ya. ono kan Roma Irama. Iya, kalau ono Ini Omah Irama ya. Begah semua ya. Nah, dari situ baru ke gua. Oh, berarti keempat. Iya, 5 dong. Kelima, ya itu kan salah berarti. Nah, dari gua baru almarhum yang belum lama Omas. Iya. Dari Omas itu nomor 6. Omas kan nomor 6. Iya. Kalau bahasa kata Sapian. Sapian. Iya, dari 6 baru ke nih. Nih Mastur. Itu orang juga. Bukan, tuyul. Nah, Iya. nah yang hadir di sini adalah sebagian dari cucu-cucunya. Oh, nah, iya. ini anaknya Porati. Oh ya ini. Iya. Ya nanti. Nah itu anaknya Poraca, ini anaknya Omas. Iya. Nah, ini anak gua. Oh, kok lain ya mukanya? Bukan kali. Hah? Lain mukanya nih. Ini anak gue ini. Oh. Ini tengah. No. Itu Ini. Tahu ini anak siapa gede banget. Nah, anak Porati. Pokoknya ini adalah cucu-cucunya, ada Pajar, ada Paki. oh, keluarga besar pokoknya Ya, Wanai dah ya. Ini baru seumit dah. Kira-kira gitu. Ya. Berarti- Nah, itulah kira-kira. Ya. Nah, balik lagi kembali ke masalah yang namanya anak Bapak Nai. Ini hampir rata-rata memang punya pengalaman di seni. Iya. Gitu. Seni yang digeluti gitu. Cuma kalau perempuan kan itu ada yang kagak sama sekali, ini kagak. Nih. Yang mana? Ini Omah Irama. Enggak. Kalau yang lain kan karena perempuan ya lebih banyak ke sibukan di bidang masalah rumah tangga. Fokusnya juga nggak sebegitu tinggi gitu.
Gitu. Itu bener namanya Omah Irama. Kagak, gua ajain nambahin. Ya gua nemplok ini irama doang. Asep pakai irama enggak ngapa-ngapa, masa Omah enggak pakai. Iya. Asep irama apa hubungannya sih? Iya. Ya gitulah kira-kira. Ya Oh. jadi kalau turunan boleh dibilang hampir rata-rata semuanya anak Bapak Naih itu anaknya menggeluti seni. Iya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya itu silsilahnya kan pengen tahu terus Iya. masing-masing mungkin ada pengalaman apa dari Wanai diajarin orang tua ke anak-anaknya. Kalau bicara masalah pelajaran setahu gua yang jelas kalau paling banyak dididik sama orang tua karena ini yang paling tua gitu. Dididik Si plototin. Iya, dididik dapat pelajaran dari bapak ini dia. Oh iya. Nah, dia termasuk ya kan. Nah, ada lagi apalagi abang yang nomor 2 itu yang namanya almarhum Markim. Banyak banget ilmu dari orang tua yang sempat dia diajarin. Kalau Mastur enggak, Omas juga enggak. Oh, enggak. Enggak, dia enggak sempat diajarin sama orang tua. Gitu. Bener, Pok? Iya. Ya. Kalau dia belum sampai ngerasain diajarin bener-bener banget sama orang tua. Malah kalau dia Omas, gua yang didik dulu. Gitu. Oh, iya. Nah, kalau gua ngerasain dididik sama orang tua, kayaknya gua yang ngerasain terakhir. Iya. Bener gak? Iya. Gua yang bener-bener digembleng sama orang tua. Bahkan bukan digembleng kali, gua sering dimusuhin gitu. Kalau dimusuhin. ya maaf ya, ini orang tua memang masing-masing punya cara untuk mendidik anak. Ya, artinya dia seniman, tapi tingkat disiplinnya yang kaitannya dengan masalah mendidik ini bukan apa ya? Artinya kerasnya itu demi kebaikan. Jadi harapan dia lu maunya kayak gua gitu kira gitu. Jadi nggak boleh lemah, nggak boleh lembek, nggak boleh kalah gitu. Nah, jadi gua dulu terus terang aja kalau boleh jujur pengalaman karena saking banyak terpaan yang pernah gua alami, tapi untungnya gua dapat pelajaran yang keras gitu. Artinya keras dalam mendidik, jangan gampang nyerah. Gua dulu hampir mau nyerah. Hampir nyerah. Artinya sekitar tahun ya awal-awal 80 kali. Pernah hampir nyerah, nggak mau nerusin jadi seniman. Nah, iya. Ini mungkin orang yang kagak pernah tahu ya. Karena apa? Saking kagak kuat dengan tantangan gitu. Pada saat itu sempat goyang. Tapi sempat yang bikin jadi gua kuat. Iya ya. Karena saudara gua pada saat itu hampir off semua. Ini belum nih. Belum. Mastur belum terjun, Omas belum terjun. Sempat gua mau off. Kenapa gua mau off? Karena saudara yang paling tua yang sampai terakhir ini juga minggir dari dunia seni. Oh. Akhirnya apa yang bikin gua kuat? Kalau gua mundur atau gua kalah, berarti selesai. Jadi harapan orang tua pupus, nggak ada lagi, kan gitu. Iya. Nah, tapi alhasil apa? Yang ada di benak gue cuma satu pada saat itu, yang terbesit pada saat itu, yang bikin gue jadi kuat, yang lu mungkin bisa lihat sampai kayak sekarang. Cuma satu pada saat itu. Apa itu? Yang ada di benak gue. Kalau gue mundur selesai, gue mau ya, akhirnya apa? Coba, gue mau ikutin sampai di mana perjalanan riwayat ini. Gitu. Gue mau ikutin terus sampai di mana, gitu. Jadi pada saat itu gue hampir mau mundur. Bayangin aja gue udah jadi pemain, gue udah sempat masuk TV, kan gitu. Bayangin aja gue sempat dapat penggemar, tiba-tiba begitu. Apa sih namanya, kalau kayak terpaan dari luar, gue sempat jadi tukang pikul lagi, jadi tukang alat, jadi tukang nurunin corong segala macam, pokoknya jadi alat itu sampai gue nggak kuat. Yang alhasil gue mundur ya,
Gua nengok kanan kiri, keluarga gua udah nggak ada. Cuman kalau gua habis, gua berhenti, selesai. Jadi cita-cita bapak gua nggak nerusin. Akhirnya itu tadi, gua kuatin, pengen tahu sampai di mana sih ending ini. Nah itu kira-kira. Alhasil itu gua begitu gua liwatin, ya mungkin lu bisa lihat apa yang pernah gua kerjain. Itu pun nggak sedikit emang gonjang ganjing pengalamannya itu tadi. Nah itulah kira-kira perjalanan itu. Nah sampai si Mastur, gua keluar dari rombongan, gua bikin grup sendiri. Gua gojlok dia sama Omas, gua angkat. Nah bahkan sampai keponakan-ponakan gua semuanya gua coba gua ini. Alhasil ya alhamdulillah pada jalan kira-kira gitu. Ya seperti apa yang sekarang lu lihat gitu. Jadi gua ngerasain dididik sama orang tua. Yang ngerasain karena memang abang gua difokuskan ke musik. Yang Almarhum Anji Markim. Nah, Markim itu difokuskan untuk ke musik. Musik. Nah, kalau gua difokuskan untuk di lapangan. Anggaplah di teaternya. Ya. Nah, itu. Pada saat itu gua kalau belajar, anggaplah kalau belajar manggung. Dulu gua masih ngalamin jalan kaki kan. Anggaplah jalan Sama ini. Oh, dia mah iya dia mah lebih lagi malah. Iya. Bukannya jalan kaki lagi udah segala yang bagaimana juga udah ngalamin udah. Iya. Gitu. Jadi ini bicara gua kan, gua diajarin sama orang tua. Bapak gua jalan duluan jalan kaki baru gendong tangan. Dari sini jalan samanya ke Gunung Putri. Bujuk jauh amat. Lah jalan dulu diapain ya? Iya. Kita di stopin naik roda sapi aja udah girang banget ya. Ya, asal naik gerobak sapi nih. Ada gua lagi jalan. Pulang main, anggaplah kalau kayak sekarang pulang manggung. Iya. Kan nggak naik mobil, jalan kaki. Berapa kilo pun jalan kaki. Tiba-tiba ada gerobak sapi tuh. Dari Jakarta mau pulang kampung. Kosong kan? Iya. Kita di stopin naik gerobak ya. Kita naikin gerobak sapi. Ada rumputnya. Terus ada bekas sampah jerami, Iya. tapi di atasnya ada tikar butut. Iya. Taruh ini itu, kita duduk situ. Ya namanya ngantuk kan Tidur. tidur. Ini yang ada di benak kita dulu ya. Pantasnya naik Mercy enaknya kayak begini kali ya. Sampai kayak begitu, Neng. Tuh Bapak. Jalan kaki yang namanya dulu kan gue pernah cerita sama lo. Dulu kita tidur sambil jalan bisa ya? Tidur sambil jalan. Lah ngantuk. Pegangan. Tidur nih. Tidur. Merem mata tapi jalan. Tangan pegangan sama saudara. Iya kagak pokoknya jalan dah. Jalan nih kalau gue jalan kan gue juga gue malah laki ya Pan. Kalau perempuan mah kali disayang kagak juga sih. Sama. Enggak ada yang dimanja gitu Iya. artinya. Jalan kaki kalau sekarang mah kali kita diserempet mobil. Jalan kaki di gang kan. Iya. Jalan kaki merem gitu. Minggir kan nabrak pagar. Mendusin gitu. Ke tengah lagi, jalan lagi. Nyampe tuh. Nah, pada saat perginya sih terus terang aja. Kalau perginya mah kan masih waktu siang-siang. Seger dah. Masih Nggak seger. ngantuk. Itu mau belajar, mau manggung besok, ini dari jalan kaki, jalan yang segitu panjangnya, dia sebenarnya sih kayaknya hebat dia, pintar, bapak gua. Supaya gua melawak bisa, gitu kan, banyol bisa, tapi pada saat perginya kita jangan dikasih ngeluh. Semangat dah. Lalu gimana kagak mau ngeluh, nyampe nggak ketahuan. Nah, Sekarang gini, dia jalan duluan, gue belakangan. Dia sambil gendong tangan sambil nyeritain. Oh. Dia ntar lu banyolnya begini ya, Oh. begini. Ayo dia omong, ntar banyolnya begini, ngomongnya begini. Terus, lah kan mau nggak mau kita dengerin dia ngomong ngikutin aja. Tahu-tahu sampai. Nggak berasa. Iya. Nah gitu. Waduh, kalau banyak banget dah ya cerita-cerita begitu. Ya suka duka yang namanya dididik sama orang tua lumayan boleh dibilang lumayan jadi ingetan. Ya mungkin
kita diajarin satu, jangan manja. Memang kagak pernah dimanja. Kedua, gitu, belajar mandiri. Apa aja gue mah nggak dibantuin, tanya dia semuanya kita nggak pernah dibantuin. Urusan apa kek lu terserah, lu mampu silakan, kagak jangan coba-coba minta bantuan. Artinya diajarin sampai kayak begitu. Selanjutnya ya, gitu kan, sampai hal yang kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban tentang disiplin. Waduh, luar biasa kedisiplinan. Makanya kalau anak-anak sekarang ngaku profesional, sementara ada bagian yang tidak dilakukan gitu. Contoh tentang kedisiplinan ya nggak masuk kategori profesional gitu kira-kira. Jadi sampai sebegitu banyak yang anak dididik gitu ya, alhasil bukan cuma anak dia, sampai anak buah juga banyak yang jadi, termasuk adik-adiknya yang diajarin juga nggak adanya kagak jadi. Nah, salah satu contoh macam kayak bapak lo gitu. Nah, belum lagi Aji Kisam. Nah, kalau bapak gua ngajarin emang terus terang aja kuatan ada yang nangis. Nah, contoh yang paling gampang, ini orangnya langsung ini ditawa dulu emang ini adiknya bukan anaknya nih ya, Iya. mungkin dia juga belum pada tahu nih. Nah, boleh tuh. Iya, ini empok-empok gue juga belum tahu. Ini langsung orangnya langsung yang cerita. Almarhum Aji Kisam. Ceritanya kan gendang gitu tuh. Kalau gendang dulu kan kakinya gendang cuma satu gitu. Ya. Ditaruh di kaki, di atas kaki. Iya, nggak ada kaki gendang dulu. Nah, ini kakinya yang sebelah sini jempolnya diikat juga di gendang. Iya. Supaya buat narik gedutnya gedutnya. itu pas gitu. Bapak gua ceritanya ngibing kangsreng. Oh iya. Yang gendang adiknya. Gitu. Masih di rombongan Bapak Jiun. Rombongan. Grup orang tuanya. Iya. Begitu lagi gendang, udah memang dialah tukang gendangnya. Mang Kisam gua gendang semangat, nggak boleh meleng. Ada satu gebragan yang mestinya harusnya dia lakukan. Anggaplah dia punya kesalahan pada saat gebragan satu tadi. Iya. Gitu. Yang mestinya dang gitu kan. Pada saat yang ujungnya ini nggak ditabuh sama dia. Mang Kisam. Iya, apa lupa, apa meleng, apa gimana? Itu langsung si kaki mesti deng ke sono Ke depan. dilemparin ke muka adiknya katanya. Lah jatuh ke jengkang. Ketiban gendang juga. Iya. Katanya. Dia cerita. Babalu katanya. Gua ditendang katanya, gua udah jatuh ketiban gendang katanya dia. Lah gua kagak terusin, gua takut makin parah. Dia bangun duduk. Ini air mata katanya baru gendang, baru air ngucur gitu. Nangis. Katanya Matu Akinang juga sempet nangis. Dia bilang, lu banget-bangetan amat gitu. Apa sih namanya? Mendidik adek gitu. Sampai kayak begitu. Nah, tapi dengan kesakit hatian dia jangan sampai gua terulang lagi dengan kesalahan tadi. Makanya hasilnya juga nggak main-main kan Mang Kisam. Ya. Buat golongan seniman Betawi. tradisional Betawi, denger nama Kisam udah takut duluan. Saking apa dia hebatnya gendang. Iya. Sama bapak lu juga. Pernah bapak lu katanya. Ini bapak lu yang cerita. Nah, bukan bapak lu yang cerita. Malah empoknya. Empoknya bapak lu. Iya. Namanya Encing Runah. Nah, cerita sama gua. Iya. Encing Runah, bapak lu bangun sakit. Oh, lagi sakit. Pokoknya bangun sakit dah, sakit kuru, tinggal mata doang sama gigi. Parah giginya. Mata doang sama gigi. Tinggal mata doang sama gigi. Ya emang giginya panjang. Iya gila. Mata belok. Iya. Lah, terus katanya itu pada saat itu bapak gua mau ada acara. Oh, manggung. Mau manggung. Ya daripada gua nyari orang lain, mana adik gua dah suruh ngerebab gitu. Orang bangun sakit baru bisa duduk doang, ditaikin di sepeda. Loh gitu. Kecil amat. Lah iya. Taruh sepeda. Iya. Nah, itu zaman itu belum ada mobil. Iya. Katanya.
Nah, encing Runah, lu daripada kagak ngapa-ngapain jagain nih. Adik lo Ngikut juga jadinya. ikut juga, adiknya. Iya, iya. Adiknya baba gua kan empoknya bapak lo. Iya, bapak saya bontot. Iya, bontot. Nah, ya. Nih jagain lah dia lo, gitu. Jagain dari jangan sampai jatuh di sepeda. Dari sepedanya mah kagak ditaekin, dituntun. Oh, kagak ditaekin. Dia kagak ditaekin, Iya, iya, iya. dituntun gitu. Jalan. Jalan nih baru dipegangin emak Waruna. sama encing Runah dah tuh. Lu wak lu. Iya, Waruna. Tuntun tek sama baba gue dituntun. Ini adenya dua ngikutin yang paling kecil, yang bontot didudukin di sepeda belakang, Ya. dipegangin sama empoknya, Iya. jangan sampai jatuh. Iya, lagi sakit. Lah udah sakit. Iya. Mau main ke gudang air katanya. Oh. Ada tetangga. Waduh, katanya hebat banget dah katanya. Hmm. Udah cakep orangnya, cakep hatinya, naih mah gitu. Iya. Lah, lihat aja tuh dia peduli banget sama adeknya katanya. Iya. Katanya sayang banget sama adeknya. Mau dibawa ke rumah sakit mana itu tong naih gitu. Oh, tetangga tuh Iya, nyenggol. iya. Nah, ini dipikir bawa ke rumah sakit. Iya, lagi sakit. Sakit apa Iya. itu. Ya, rumah sakit orang mau manjak gitu. lah bukan lagi sakit itu. Lah kayak udah tuntut. Ya, ya. Ya. Sakit. Jadi yang namanya pengalaman-pengalaman selain dari gua punya cerita dan yang lain juga ini mungkin segudang ceritanya. Master juga kayak Master menjadi belum sampai ngerasain dididik ya. Belum sampai gitu. Soalnya dia masih kecil banget pada saat Habis itu. sunat dia meninggal bapak. Iya. Oh. Emang habis sunat ya? Hah? Iya, habis sunat. Habis sunat ya? Iya, habis sunat. Oh, disunat juga Bang Haji Mas Dul. Dijepit. Iya, kegencet galok. Oh, iya 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 iya. Iya, jadi dia nggak pernah sampai dididik, termasuk Omas juga nggak sampai dididik banget ya. Artinya nggak ngerasain. Soalnya kan bapak gua pada saat itu meninggalnya tahun 78. Wah, belum lahir. Iya, 78 saya masih ingat 78 dari Mas Dur kan Iya, 78. masih kecil banget Lahir, gitu. lahir. Lahirnya Iya, umur hah? 40 hari dia. 40 hari Herni. Iya, lahir dia. Iya. Baik. Nah, itu gue udah manjak. Gitu. Jadi kira-kira begitu pengalaman silsilah. Ya, boleh dibilang kalau kaitan dengan masalah Mastur lebih banyak setelah gitu. Setelah kalau bicara pengalaman yang dididik dulu bapak gua terus terang aja. Mungkin orang satu-satunya dulu tapinya kalau sekarang mah banyak. Apa tuh? Orang Betawi yang bisa jadi dalang wayang golek kayak cuma bapak gua. Wayang golek. Lah iya. Nah, makanya nanti kita cerita perbedaan wayang golek gitu. Wayang golek. Nah, termasuk wayang Jawa, wayang kulit. Ini wayang golek apa nih bahasanya? Kalau wayang golek kan Sunda. Iya. Nah, itu orang Betawi satu-satunya jadi dalang wayang golek adalah bapak gua. Yang katanya konon ada beberapa cerita di daerah Jawa Barat. Itu dulu bapak gua sempat ngetop. Ngetop jadi dalang wayang golek. Panggilannya apa? Dalang si Kasep. Wanai panggilannya Si Kasep. si Kasep. Dari Jakarta. Nah, bayangin kalau si Kasep artinya apa? Si ganteng. Ganteng. Makanya gua anak gua kan lihat ya Iya. anaknya. Kelihatannya ada yang pantas enggak gua ngata cakep. Tapi kan asli bukan anak gua namanya bening-bening. Iya iya iya. Emang anaknya biarin aja. Iya lah, masa anak lu kata. Itu bahasanya apa, Babaji? Sunda. Bahasa Sunda. Iya, makanya sampai ada beberapa adik-adiknya juga dulu diajarin lagu-lagu Sunda. Iya. Contoh macam kayak Mang Kisam, Mang Dali. Iya. Mang Dali sempat disuruh sekolah tari. Mang Kisam diajarin tentang lagu-lagu Sunda dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Jadi banyak yang mengadopsi. Nah, termasuk lu juga kan? Lu juga kan sempat dilemparin ke Bandung kan? Bisa dilemparin emang penyakit. Artinya Iya, sempat disuruh iya, iya. belajar gitu. Iya, iya. Jadi dulu yang namanya kesenian Betawi sama Sunda emang deket gitu. Jadi sempat ada beberapa pelajaran gitu. Nah, itu juga perlu juga gua mau pengen jelasin suatu saat. Apa tuh? Nah, bapak gua pernah jadi dalang wayang golek.
Nah baba lu sempat disuruh jadi dalang wayang kulit sama baba gua. Nah mungkin Mpok tahu apa kagak cerita itu, nanti kapan-kapan kita buka dah. Iya, Nah iya. kita ceritain, bapak lu pernah jadi dalang wayang kulit. Haji Bokir Hah? belum jadi haji waktu itu. Iya. Haji Bokir pernah dipaksa suruh dalang wayang golek, wayang kulit. Wayang kulit. Itu. Nah, termasuk almarhum abang gua juga dulu Markim Iya, yang kulit ya. sempat dipaksa suruh jadi dalang wayang kulit Nah, sama bapak iya. gua. Nah, nanti makanya kapan-kapan kita cerita perbedaan antara wayang kulit Jawa sama wayang kulit Betawi. Oh, iya, iya. Ada yang perlu kita ketahui. Boleh itu Nah, boleh. itu. Ya. Ya nanti kapan-kapan kita cerita secara konkretnya lagi. Kalau dia bukan dalam arti gua nggak suruh cerita tentang bapak gua takutnya dia ini ceritanya ntar belum apa-apa nangis lagi. Gitu, kayak kelompok Haji Nirin anaknya lah suruh cerita kagak ngomong pada nangis baik gitu. Iya. Karena boleh dibilang dulu anak-anaknya nih almarhum Haji Naih dah gitu. Iya. Hampir boleh dibilang pengalaman mendidiknya memang sedikit agak keras gitu. Ya itu tadi balik lagi supaya anaknya ini bisa jadi orang dianggapnya gitu kan, harus tahan banting. Jadi pertama kali banting ya bapaknya gitu kira-kira gitu. Nah ini anak gua Ini yang paling tua. paling tua di Medan, di Manado. Iya. Ini 2, ini 3, ini 4. Ya, lagi dalam. 4, satu lagi kecil dalam. Iya, iya. Nah, itu Mastur anaknya. Lu anak lu gimana, Ruto? Nggak ada, nggak Iya, ini anak lu kan? Anak tua bener. Ini kakanda paling tua. Anda, bukan anak. Kita ini. Iya. Soalnya ini sering banget ketok pakai gosokan rebab. Iya. Ingat banget itu. Iya, Makanya saking ketokan jadi konten. makanya itu jangan diceritain. Nah, jadi kira-kira begitu aja ya, Bar. Oh, iya. Lu kasarnya mungkin cerita yang kita anggap ya simple. Yang penting kan teman-teman kita yang udah Yang di ada YouTube di pokoknya. mana-mana bisa nyaksiin Iya. saudara yang ada di sini, Iya, benar. yang kumpul di sini. Ya kita udah paparkan satu persatu ya, sekalipun memang secara konkretnya juga nggak mendetil. Artinya karena waktu ya kali ya, satu iya, begitu, dan kedua kalinya juga nanti ya kita bilang lagi kapan-kapan kalau memang masih ada yang diinginkan tinggal komen aja Iya. ya, tolong sampein Bar. Terima kasih Baba Mandra. Nah, saudara-saudaraku yang di YouTube terjawab sudah ya. Jadi saudara dari Baba Mandra udah pada tahu jadi sekarang ya. Nah, ini saudara-saudara nih semua nih. Nah, ini dikenalin tadi satu persatu. Udah itu aja. Ya. Pokoknya saya ingetin lagi, saya tunggu kritik dan sarannya di YouTube Baba Mandra. Jangan lupa nonton terus ya. YouTube Baba Mandra, di subrek, di like, pencet loncengnya sampai meletet. Ya, Saya pamit. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.